Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani sawit, saat ini saya berada di sebuah lahan masyarakat yang dimana lahannya ini cukup dianaktirikan ya, tidak terawat sama sekali. Seperti dianaktirikan lah, buahnya diambil, tapi dari batangnya ini tidak dapat dibohongi bahwa kelapa sawit yang ada di sini yang teman-teman lihat ini sudah lama tidak tersentuh dari pupuk. Bisa kita perhatikan dari batang yang mengkerucut, tumbuhnya makin mengkerucut, serta pelepah yang mengecil. Ini menandakan kekurangan unsur hara fosfor. Begitu juga dengan daun-daunnya yang tidak lebar, serta hijaunya agak-agak pucat. Ini indikasi bahwa kekurangan unsur hara nitrogen. Begitu juga di sini sudah mulai bintik-bintik ya, kuning-kuningnya bintik-bintik. Jadi lengkaplah. Ini kekurangan unsur hara NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Serta di sini dapat kita saksikan bahwa ini indikasi kekurangan unsur hara magnesium. Jadi jelas bahwa lahan yang teman-teman lihat ini mengalami dependensi unsur hara NPK-Mg. Nah, bagaimana kelapa sawit yang teman-teman lihat ini? Apakah masih efektif untuk dibeli atau masihkah bisa tumbuh dan berproduksi normal? Begini teman-teman, dari kelapa sawit yang teman-teman lihat ini dari nutrisinya dapat kita perbaiki lagi, tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kalau teman-teman ingin membeli lahan kelapa sawit yang mengalami seperti ini, jadi teman-teman perlu pikir-pikir dulu bahwa untuk balik modalnya ini cukup lama teman-teman. Saya prediksi 1 tahun sampai 1,5 tahun kelapa sawit ini baru tumbuh normal kembali. Jadi kalau teman-teman punya budget yang 100 juta ke bawah, lebih baik teman-teman beli saja bibit dan tanam dari nol daripada membeli lahan yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena fase menunggunya hampir sama. Kalau kita membeli kelapa sawit yang dari bibit siap tanam 12 bulan, menunggu berbuahnya pun ya sekitar 2 tahunan juga. Begitu juga dengan kelapa sawit yang seperti ini, menunggu supaya tumbuh normal dan produksinya maksimal ya hampir-hampir 2 tahun juga. Pemupukannya sama, perawatannya sama. Jadi lebih baik kita beli dari bibit yang siap tanam saja. Kita mulai dari nol kembali. Karena kalau diperhatikan, kalau kita membeli kelapa sawit yang seperti ini pokoknya banyak yang kosong buah ya. Itu sama saja kita membeli lahan kosong ya. Tapi kalau teman-teman punya budget yang sedikit, kemudian ada yang menjual kebun sawit yang seperti ini cukup murah, ya tidak ada salahnya berinvestasi dengan kebun yang seperti ini. Asalkan memang asal-usul bibit di kelapa sawit yang teman-teman ingin beli sudah jelas ya. Kalau memang bibitnya bersertifikat, walaupun keadaannya seperti ini kan masih tahun-tahun produktif ini. Usianya pun sekitar baru 7 atau 8 tahunan. Jadi fase-fase yang masih sangat produktif sekali. Jadi kalau ada kebun yang jual murah, lahannya seperti ini tidak terawat, itu beli saja teman-teman. Tapi kalau dibandingkan, apakah kalau kita memiliki modal 100 juta, lebih baik tanam dari nol atau beli lahan yang seperti ini? Saya sarankan lebih baik tanam dari nol saja. Karena itu sudah jelas ya, jelas asal-usulnya, jelas keadaan sawitnya, dan tidak pernah mengalami stres sama sekali. Daripada sawit yang mengalami stres seperti ini, memang dapat tumbuh berproduksi kembali. Akan tetapi menunggu supaya produktif, sama halnya seperti kita menanam sawit yang siap tanam. Itu dia sedikit pencerahan yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang ingin membeli kebun kelapa sawit ataupun yang sudah membeli kebun kelapa sawit yang sudah ditanami ya. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.